Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi dengan judul program tahunan dan program semester. Mata kuliah perencanaan dan metodologi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Nanin Sumiarni SPDI MAG. Adapun anggota kami dari kelompok 5 yaitu Latifah Muhammad Fathur Raub, Ali Mudin, saya sendiri Hairul Bahtiar, Amri Mustafa, Ilham, Munawaroh Manisiyah. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan pertama, yakni pengertian prota dan prosem. Prota atau disebut dengan program tahunan adalah rencana pembelajaran komprehensif untuk 1 tahun pelajaran. Ini memberikan gambaran umum tentang cakupan materi. Sementara prosem atau program semester yaitu merinci rencana pembelajaran secara spesifik untuk setiap semester. Adapun untuk pentingnya dalam penting prota dan prosem ini adalah keduanya sangat fundamental untuk mengatur dan mengoptimalkan proses belajar mengajar. Ini memastikan konsistensi dan alur yang jelas. Tujuan penyusunan prota dan prosem. 1. Efektivitas pembelajaran, yaitu memastikan materi disampaikan secara maksimal, mengoptimalkan hasil belajar siswa. Yang kedua, manajemen kelas, memudahkan guru dalam mengatur jadwal dan alur materi. Kelas lebih struktur dan lebih terencana. Yang ketiga, pencapaian kompetensi, memastikan semua kompetensi dasar tercapai. Siswa memahami materi secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari prota dan prosem. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu komponen prota. Adapun komponen prota yaitu adalah 1. Identitas. Identitas mata pelajaran dan kelas. Contohnya yaitu mata pelajaran akidah akhlak yang kita akan bahas yaitu kelas 11. Ini adalah informasi dasar yang harus ada. Yang kedua dari komponen prota adalah KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Contoh KI1 spiritual, KIKD 1.1 menghayati nilai akidah. Yang ketiga komponen prota yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar. Ini memastikan waktu yang cukup untuk setiap topik. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu komponen dari prota yaitu kalender pendidikan. Mempertimbangkan jadwal libur dan kegiatan sekolah. Kalender pendidikan sangatlah penting untuk mengukur waktu aktif dan waktu libur sekolah. Selanjutnya yaitu komponen prosem atau komponen program semester. Yang pertama yaitu identitas. Sama seperti prota tadi yaitu identitas. Mata pelajaran, kelas, dan semester. Informasi utama untuk program semester yang spesifik. Yang kedua, KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai, lebih fokus untuk semester. Yang ketiga, indikator. Indikator pencapaian kompetensi merinci apa yang harus dikuasai siswa. Yang selanjutnya, materi pokok, materi utama dan uraiannya. Contoh, sifat wajib bagi Allah. Ini adalah inti pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan dan waktu. Kegiatan pembelajaran dan alokasi waktu disampaikan dengan apakah dengan ceramah atau dengan diskusi. Selanjutnya yaitu alat dan penilaian. Alat atau bahan, sumber belajar, dan metode penilaian
memastikan proses lengkap. Langkah-langkah penyusunan Prota. 1. Analisis kalender. Analisis kalender pendidikan dan jumlah minggu efektif ini adalah langkah awal untuk mengukur jalannya pembelajaran. Kita harus mengetahui kapan hari aktif dan kapan hari libur, karena jadwal yang sudah disusun untuk menyampaikan materi agar tidak terlewatkan. Yang kedua yaitu identifikasi KI/KD. Identifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar dari kurikulum, pastikan sesuai. Yang ketiga, alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar sesuai dengan kesulitan materi. Yang keempat, susun format. Menyusun format program tahunan yang rapi dan mudah dibaca. Pastikan semua komponen ada. Langkah-langkah penyusunan PROSEM. Yang pertama yaitu jabarkan indikator. Menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator-indikator ini lebih spesifik. Yang kedua, materi pokok. Menentukan materi pokok dan uraian. Contoh, kompetensi dasar atau KD 3.2 yaitu sifat Allah. Materi sifat wajib Allah. Yang ketiga, rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu merancang rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, baik itu rencana secara melaksanakan pembelajaran secara diskusi maupun tugas individu. Yang selanjutnya yakni penilaian. Menentukan jenis dan alat penilaian yang sesuai. Ini penting untuk evaluasi, contohnya seperti kuis atau memberikan tugas dalam bentuk tes. Yang selanjutnya yaitu susun format. Menyusun format program semester yang lengkap dan detail. Ini adalah output terakhir untuk pengaplikasian dalam penyusunan program semester. Contoh penerapan. Contoh penerapan Prota atau program tahunan yaitu contoh KD atau kompetensi dasar 3.1 memahami pengertian iman. Para peserta didik harus memahami pembahasan tersebut baik secara terperinci maupun secara individu. Oleh karena itu semua peserta didik harus memahami tentang pembahasan yang telah diberikan oleh gurunya. Adapun alokasi untuk memahami pengertian iman atau pembahasan tentang pengertian iman itu diberikan alokasi waktu selama 4 jam pelajaran. Adapun untuk penerapan program semester yaitu pertemuan pertama disampaikan dengan cara ceramah dan diskusi. Yang kedua, pertemuan kedua, studi kasus atau presentasi. Studi kasus, para guru memberikan kasus untuk pembahasan tersebut. Selanjutnya dipresentasikan oleh para kelompok siswa dan nanti akan terjadilah yang namanya tanya jawab. Itulah detail implementasi untuk semester. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan kita, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Itu semata-mata karena batas pengetahuan kami selaku pemateri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.